Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersuka cita karena kita sudah sampai pada Minggu Rogate hari ini, dan saya yakin saudara semua jemaat HKBP Banyuwangi tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berita sukacita bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. 1 Tawarik 17 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Saya akan membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesuai dengan nama minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Rogate, artinya berdoa. Tentang doa atau berdoa, mungkin kita harus mengakui bahwa lebih mudah untuk tidak berdoa daripada berdoa.
Atau kita juga harus jujur, lebih sulit berdoa daripada tidak berdoa. Kesulitan dalam berdoa bukan terutama disebabkan oleh kata-kata yang sangat sulit diucapkan, atau bukan juga karena waktu yang harus cukup lama untuk berdoa, atau bukan juga karena banyak hal yang harus kita ungkapkan di dalam doa kita. Tetapi kesulitan berdoa cenderung disebabkan oleh kemalasan, disebabkan oleh pikiran atau pemahaman dalam diri seseorang bahwa doa tidak begitu penting dalam kehidupan kita. Kemalasan atau pemikiran yang memahami bahwa doa tidak begitu penting dalam hidup menjadi sebuah indikasi kerusakan atau penyakit rohani dalam hidup orang percaya. Sebab Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya doa menjadi tanda dari rohani, tanda dari iman yang hidup dan yang terus berbuat dan bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Keengganan atau kemalasan untuk berdoa bisa jadi tanda dari kekosongan jiwa atau rohani kepada Sang Halim. Sekalipun doa memang bukan seperti mangta atau jimat. Di situ diucapkan langsung jadi abrakadabra, simsalabim. Tetapi bukan berarti doa tidak penting. Memang doa adalah sebuah hal yang sangat sederhana, tetapi perlu kita ketahui dan pahami. Sekalipun doa itu sangat sederhana, tetapi dapat memberikan pengaruh, memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang dengan tekun dan sungguh-sungguh melakukannya. Apalagi di situasi seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita semakin tekun di dalam doa kita. Ketekunan kita dalam doa kita sangat memberikan manfaat bagi kita. Memang bukan berarti ketika kita berdoa atau ketika kita sungguh-sungguh berdoa, bukan berarti persoalan ini, pergumulan berat ini, bencana ini tiba-tiba langsung selesai. Tetapi yang kita harapkan dan yang kita rasakan dari doa-doa kita ialah bahwa kita berdoa untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan gereja kita, untuk keselamatan para pemerintah kita, untuk keselamatan para pasien, para korban dari pandemi COVID-19 ini, terutama untuk keselamatan para pejuang-pejuang, tenaga medis yang telah mempertaruhkan tenaga pikiran, waktu dan hidupnya untuk memperjuangkan kesembuhan dari penyakit ini. Sebab kita yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, kuasanya akan besar. Karena itu, di dalam dan melalui doa kita percaya, dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita akan memperoleh ketenangan. Dengan berdoa kita akan merasakan damai sejahtera Allah. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Maka kita pun akan dapat bertindak, akan dapat berpikir dengan jernih untuk melakukan kebajikan-kebajikan, sebab kita telah memperoleh hikmah melalui doa-doa kita yang diberikan oleh Allah Tuhan kita atas dasar kasih karunia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Doa merupakan sesuatu hal yang sangat khusus dalam hidup orang percaya. Karenanya, untuk hal-hal yang khusus perlu waktu yang khusus. Sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berdoa. Karena kita merasa sibuk setiap hari. Sehingga kita berkata atau berpikir bahwa tidak ada waktu sedikit pun untuk berdoa, untuk berkomunikasi, untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita ingat, Tuhan Yesus sendiri pun mengambil waktu khusus untuk berdoa. Ia dengan sendiri dalam waktu tertentu ia pergi ke Taman Getsemani meninggalkan para murid dan ia berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan Yesus pun mengkhususkan waktu untuk hal yang sangat khusus, yaitu berdoa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun doa sangat sederhana, bukan berarti kita bisa bermain-main dengan doa atau anggap remeh dengan doa atau menganggap doa ini tidak begitu penting. Dalam nats khotbah kita minggu ini, Daud melakukan itu. Ia masuk ke dalam kemah yang didirikan dan ia duduk di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan diri dan berdoa kepada Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk membangun sebuah doa yang sungguh-sungguh dan penuh nikmat, perlu bagi kita untuk membiasakan diri berdoa dalam waktu yang sangat teduh dan tidak terburu. Sehingga kita merasakan kekuatan, merasakan kedamaian, merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan di dalam perjumpaan kita dengan Allah di dalam doa-doa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika seorang pendeta berkunjung ke sebuah jemaat terpencil di sebuah pedesaan. Karena faktor jarak tempuh yang begitu jauh, pendeta ini pun harus berangkat sehari sebelum hari pelayanan. Dan ia harus menginap 1 atau 2 malam di jemaat yang akan ia kunjungi. Suatu waktu ketika ia melakukan perkunjungan ke sebuah jemaat, ia menginap di rumah salah seorang jemaat yang memiliki anak yang berkemampuan khusus. Ketika malam hari tiba, pendeta mengajak keluarga untuk melaksanakan kebaktian malam. Namun ketika mereka sudah berkumpul sebelum memulai kebaktian, pendeta bertanya, mengapa anak yang berkemampuan khusus itu tidak ikut sertakan? Orang tuanya pun berkata bahwa ia sangat bodoh dan sangat lemah. Ia tidak akan mengerti hal-hal yang demikian. Lalu pendeta ini meminta supaya anak itu tetap diajar dan diikutsertakan dalam kebaktian keluarga itu. Selesai kebaktian, pendeta berbicara kepada anak yang berumur 12 tahun itu. Pendeta berkata kepadanya, sekiranya engkau mau berdoa, aku akan memberikan hadiah untukmu. Tetapi engkau harus berjanji bahwa engkau harus tekun dan harus setiap saat berdoa. Kemudian anak itu berkata dengan sedih, Pak Pendeta, bagaimana mungkin aku bisa berdoa? Sementara berdoa pun aku tidak pernah, dan berdoa pun aku tidak mengerti. Lalu pendeta berkata, kamu tidak usah khawatir, aku akan mengajarkanmu hal berdoa. Kalau kamu mau berdoa, katakanlah demikian. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku mengenal diri. Tunjukkanlah hidupku kepadamu. Setelah pendeta mengajarkan doa yang sangat singkat itu, beberapa waktu lamanya anak ini terus berdoa seperti doa yang diajarkan oleh pendeta tersebut.
Sampai suatu ketika, kira-kira hampir setengah tahun, pendeta ini kembali berkunjung ke jemaat itu. Dan ia tetap memilih keluarga itu menjadi tempat penginapan. Ketika ia datang bertamu dan bertemu kepada orang tua anak itu, orang tuanya memberitahukan kepada pendeta bahwa anak itu sungguh mengalami perubahan. Yang dahulu ia bandel dan nakal, sekarang ia menjadi anak yang baik dan penuh. Yang dahulu ia pemalas, kini ia menjadi anak yang rajin dan tekun mengerjakan hal-hal yang baik. Namun Pak Pendeta, saat ini ia sedang sakit dan lebih sering terbaring di tempat. Demikian kata orang tua. Akhirnya pendeta ini meminta supaya ia dipertemukan dengan anak. Kemudian ketika pendeta melihat dia, pendeta berkata, "Anak, bagaimana kabarmu? Apa yang sedang kau rasakan?" Kemudian anak itu berkata, "Pak Pendeta, aku adalah anak yang jahat. Hati dan pikiranku begitu. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada aku tentang diri. Karenanya setelah aku mengetahui diriku dan hidup, maka aku berpikir bahwa aku akan binasa karena kejahatanku." Tetapi pendeta itu menghibur dia. "Anak, percaya, Tuhan kita itu sungguh baik. Ia tidak mau kita mati dalam kebinasaan dan dosa-dosa kita. Karena itulah ia berkorban di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, teruslah tekun berdoa. Dan dalam doamu, katakanlah demikian: Ya Tuhan Yesus, nyatakanlah hatimu padaku." Anak itu pun terus tekun berdoa seperti yang diajarkan oleh pendeta. Dan hari-hari ia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, nyatakanlah hatimu padaku." Sampai suatu ketika Yesus menjawab doanya. Ia sembuh dari penyakit fisiknya, dan ia sembuh pula dari penyakit pikiran dan jiwa. Ia tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas dan tekun, serta setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini ada dua hal penting yang perlu kita pahami dan kita lakukan dalam doa kita sebagai orang percaya yang terus tekun berdoa. Yang pertama yaitu pengenalan diri di hadapan Tuhan, dan yang kedua pengenalan Tuhan yang benar dalam diri kita. Karena dengan sungguh-sungguh mengenali diri kita di hadapan Tuhan, kita akan ditolong. Bagaimana seharusnya sikap kita berdoa, bagaimana kita harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita semakin mengenal bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, pendosa, sehingga tidak ada hal yang perlu kita sombongkan, yang perlu kita angkuhkan, yang perlu kita megahkan di hadapan Tuhan. Tetapi bila kita juga mengenal dan mengaku tentang Allah yang penuh kuasa, yang berdaulat, kita juga akan semakin merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita, termasuk juga dalam doa-doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa kita mengakui keberadaan, mengakui kedaulatan, dan mengakui eksistensi Allah. Sekaligus kita mengakui keberadaan diri kita sendiri yang sangat lemah dan tak berdaya di hadapan Tuhan. Karena itu, doa bukan saja tafsir dari permintaan kita kepada Tuhan. Doa kita tidak hanya dipenuhi oleh permintaan-permintaan kita, keinginan-keinginan kita supaya dipenuhi oleh Tuhan.
Tetapi yang lebih utama juga yang harus ada di dalam doa kita ialah bagaimana kita mengakui keberadaan Allah, mengakui kedaulatan Allah, mengakui kuasa Allah, mengakui eksistensi Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui dua Bapa kami. 3 permintaan pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 3 permintaan utama ini bukan pertama-tama bukan tentang diri kita, bukan pertama-tama tentang pemenuhan keinginan kita, tetapi yang terutama dan yang tidak bisa kita lupakan dalam doa-doa kita ialah bahwa kita harus mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Allah kita. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Hal ini juga yang kita pahami dari nats khotbah kita hari ini, di mana Daud berdoa bersyukur kepada Allah. Pujian syukur Daud datang dari pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan dan pengenalan Daud akan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga bila kita membaca di ayat 16, Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Ada sebuah kesadaran, sebuah pengenalan diri di hadapan Tuhan bahwa dirinya adalah seseorang yang sangat tidak layak, keluarganya pun tidak layak, kecuali karena kemurahan, karena kebesaran, karena kedaulatan Tuhan, karena kebenaran Tuhan. Maka Tuhan memberikan berkat yang sangat besar, rencana yang sangat besar kepada Daud. Kerendahan hati dan pengenalan diri di hadapan Tuhan merupakan salah satu sikap yang sangat penting yang harus kita bangun dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sikap hati dan jiwa yang seperti yang dilakukan oleh Daud sepatutnya kita miliki di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mengenali diri, sehingga kita tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak bermegah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berhasil, sekalipun kita merasa bahwa kita sudah sukses, sekalipun kita merasa bahwa kita sudah memiliki segalanya, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di dalam doanya menjadi suatu perenungan yang sangat penting bagi kita. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini? Siapakah keluarga? Sehingga Tuhan harus memberikan banyak hal kepada kita. Ketika sikap seperti itu sudah jauh dari kita, ketika pengenalan diri sudah jauh dari kita, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi seorang pendoa yang sombong, seorang pendoa yang arogan, seorang pendoa yang otoriter di hadapan Allah. Maka di dalam doa-doa kita akan terus membenarkan diri kita. Kita akan terus membela diri kita dan mengandalkan keberadaan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kebisaan kita, mengandalkan kepintaran kita, dan mengandalkan kehebatan kita. Bagaimana akhirnya bila kita menjadi seorang pendoa yang demikian? Sehingga doa-doa kita cenderung menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah paksaan, seolah-olah Allah bertanggung jawab memenuhi permintaan dan keinginan kita. Namun sikap pengenalan diri yang benar di hadapan Tuhan akan semakin menolong kita. Dengan mau menyadari diri, merendahkan diri, merendahkan hati, dan mengenal diri yang sesungguhnya jauh dari kedalaman hati kita, dan menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak layak, tidak pantas menerima pemberian-pemberian Tuhan itu, kita pun semakin melihat betapa baiknya Tuhan kita kepada kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa pun kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dan kuasa-Nya. Selain mengenali diri kita, selain mengenali kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan, salah satu yang paling utama di dalam doa kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal dan mengakui kedaulatan Allah kita. Kedaulatannya meliputi kuasa-Nya, meliputi kemurahan-Nya, dan meliputi kehendak-Nya yang harus terjadi dalam hidup kita. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kedaulatan Tuhan juga jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga sangat gamblang diungkapkan oleh Daud dalam doanya. Bila kita membaca dari ayat 1 pasal 17 ini, Daud sudah merencanakan dan sudah mempersiapkan dengan baik bahwa ia akan membangun rumah Tuhan, membangun bait suci bagi Tuhan. Dan ia menyampaikan ini kepada Nabi Natan. Nabi Natan pun memberikan hukuman kepada Daud. Tetapi bila kita terus membacanya, kita akan melihat Tuhan berkehendak. Melalui Nabi Natan, Tuhan menyampaikan bahwa yang membangun bait suci bukanlah Daud, tetapi salah seorang dari keturunan Daud kelak yang akan membangun rumah Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 11 sampai ayat 12. Kita melihat saudara-saudara yang dikasihi, sebegitu demikian baik rencana Daud bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ia mau menerima kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan berkata bukan dia yang membangun, tetapi keturunannya, yaitu Salomo, yang kelak akan membangun rumah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Daud sungguh-sungguh mengakui kebesaran dan kedaulatan Allah. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan di dalam doa dan hidup kita menolong kita mengenal diri kita yang seutuhnya di hadapan Allah. Sebab sama seperti Daud yang mengaku bahwa hanya karena kemurahan dan kasih Allah sajalah Allah berkenan melakukan perkara yang besar dan menjadikan dia dan keluarganya termasyhur dan juga memberkati umatnya Israel. Maka kita pun demikian. Sungguh alangkah indahnya bila kita pun penuh dengan hikmat dan kerendahan hati, selalu mengaku dan kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak ada sedetik waktu pun bagi kita untuk menyombongkan diri dan bermegah diri, sebab kita tahu semua yang kita miliki dan alami dan kita rasakan saat ini hanya oleh rahmat Allah semata. Pengakuan akan kebesaran Tuhan, pengakuan akan kedaulatan Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita menerima kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, sekali itu pun bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Doa mengajarkan kita untuk bersikap mengakui kedaulatan Allah. Biarlah Allah yang berkehendak di dalam doa-doa kita. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengakui kebesaran dan kedaulatan Allah, maka saya yakin tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk memegahkan diri kita tentang apa yang sudah kita miliki, tentang apa yang sudah kita terima, tentang apa yang sudah kita peroleh dalam hidup. Sebab kita percaya dan mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu semata-mata hanya oleh doa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut dari firman Tuhan ini adalah
doa merupakan ucapan syukur kepada Allah. Bila kita mau jujur dalam doa kita selama ini, kebanyakan dari doa kita itu diisi oleh permintaan-permintaan yang menyangkut kepentingan kita. Permintaan-permintaan yang menyangkut kemauan kita. Kita harus jujur dengan hal itu, bahwa doa kita lebih banyak dipenuhi oleh permintaan-permintaan tentang diri kita sendiri, tentang keluarga kita. Sedangkan ucapan syukur hanya seuntai kata saja. Biasanya dalam doa kita bersyukur hanya di awal saja. Setelah itu akan lebih banyak permintaan-permintaan yang akan kita sampaikan. Apakah ini baik? Apakah ini salah? Apakah ini benar? Ini bukan persoalan baik atau benar, salah atau benar, baik atau tidak. Tetapi kita harus memahami bahwa doa bukan semata-mata hanya permintaan dan permohonan kita saja. Doa bukan sekedar bagaimana kita melapor kepada Tuhan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa. Selain itu, yang paling penting juga di dalam doa adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab kita mengaku. Yang pertama, kita dilayakkan berdoa. Itu yang kita syukur. Kita dilayakkan berdoa. Kita dilayakkan berjumpa dengan Tuhan. Kita dilayakkan meminta kepada Tuhan. Kita dilayakkan berbicara kepada Tuhan. Bila kita menyadari bahwa ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah seorang pendosa, seorang yang lemah dan hina yang berjahat. Sementara Tuhan kita itu adalah yang maha kudus, nasun badia jalan nasib timbul. Sehingga bila dibandingkan, sungguh tidak mungkin seorang yang fana berjumpa dengan yang kekal, yang insani dengan yang ilahi. Karena itu kita pertama-tama harus bersyukur. Di dalam doa kita jangan lupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita dilayakkan berjumpa dan meminta kepada Tuhan. Dan itu sebabnya di dalam doa kita sering berkata di dalam nama Yesus. Iman kita mengakui bahwa hanya di dalam Yesuslah kita boleh diberjumpakan, kita boleh dibenarkan, kita boleh dilayakkan meminta, kita boleh dilayakkan berjumpa, kita boleh dilayakkan berbicara dan menikmati rahmat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan dalam doa-doa kita selama ini seolah-olah kita membuat ucapan syukur itu sebagai sebuah prasyarat hanya untuk menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau sudah begini, kami sudah begini. Ya Tuhan, berilah begini, berilah begini. Kebanyakan doa kita seperti itu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, bila kita memperhatikan doa Daud ini, ungkapan syukurnya begitu dalam disampaikan kepada Allah. Bagaimana ia membentangkan perbuatan Allah dalam hidupnya dan keluarga. Bagaimana pula ia dalam keberadaannya sehingga Allah mengadakan hal yang begitu besar baginya. Tentang ungkapan syukur itu lahir dari kesadaran hati akan pemberian dan perbuatan Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur di dalam doa kita? Selain yang pertama yang saya ucapkan tadi, karena kita sudah dilayakkan berjumpa, berbicara, meminta kepada Tuhan. Yang kedua yang mendasari kita bersyukur kepada Tuhan adalah ingatlah perbuatan-perbuatan, pemberian-pemberian Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup. Dan itu harus kita sampaikan di dalam doa kita. Salah satu tanda kerohanian yang sehat ialah mengenali pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup. Dan ia menjadi seseorang yang mau bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, sementara kita belum tentu mau dan bersedia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Malah mungkin ada yang berpikir bahwa segala yang baik yang diterima dalam hidupnya adalah karena hasil usahanya.
Atau mungkin ada pula yang berpikir segala yang ia terima dalam hidupnya itu adalah sebuah tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pemahaman yang demikian membuat kita sulit atau bahkan enggan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Doa bukan sekedar daftar dari permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, tetapi doa ialah menjadi sarana, menjadi tempat, menjadi alat bagi kita untuk sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Menjadi tempat untuk mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkanlah syukur di dalam doa. Ingatlah keberadaanmu di hadapan Tuhan. Yang tidak layak menjadi layak, yang tidak benar menjadi dibenarkan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan dalam doa kita. Ingat juga lah perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar sepanjang kehidupan kita. Hal itu akan mendorong kita untuk terus giat bersyukur kepada Tuhan sebagaimana hambanya Daud. Dia mengingat perbuatan Tuhan dan waktu-waktu yang lalu. Dimulai Tuhan memanggil dan membebaskan umatnya Israel menjadi sebuah bangsa yang diberkati, dan dia memberkati keluarga Daud dan menjadikan Daud menjadi seorang pembesar. Dia pun mengakui itu sebagai pemberian Tuhan, dan itulah yang mendorong dia terus giat bersyukur di hadapan. Saudara yang terkasih, yang terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah doa merupakan permohonan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari antara kita yang memahami dan menjadikan doa menjadi sarana atau alat pemenuhan kebutuhan, keinginan, bahkan kepentingan. Seolah-olah kita menjadikan Allah sebagai pesuruh kita yang berkewajiban memenuhi keinginan dan kemauan kita. Bahkan mungkin doa-doa kita cenderung hanya untuk kepentingan kita semata. Bagaimana supaya keinginan kita terpenuhi? Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa yang demikian cenderung melahirkan sikap kekecewaan. Kita bisa jadi kecewa dalam hidup kita karena pemahaman kita tentang doa yang begitu. Atau malah ada yang memahami doa seperti mantra, abrakadabra simsalabim. Berdoa hanya sementara dan untuk kepentingan sesaat. Ada orang yang demikian. Ketika ia sudah ditimpa bencana, baru dia berdoa. Ketika ia sudah ditimpa kesulitan, baru ia berdoa. Seolah-olah doa seperti mantra yang seketika bisa membalikan keadaan, seperti membalikan telapak tangan. Saudara yang terkasih, Daud dalam doanya bukan saja meminta untuk kepentingan dirinya atau keluarganya saja, tetapi jauh di atas permintaannya, jauh di atas permohonannya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang lebih utama dari semua permohonan dan doa-doa Daud ialah bagaimana ia meminta kepada Tuhan supaya apa yang ia mintakan itu pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Bila kita membaca ayat 23 dan ayat 24, Daud berkata, "Ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya." Dan orang berkata, "Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi semua orang Israel." Dari perkataan itu kita bisa melihat dan memahami, ternyata di dalam doa yang diungkapkan Daud, permintaannya bukan semata-mata hanya untuk kepentingannya saja. Doanya bukan semata-mata untuk kepentingan keluarganya saja. Doanya bukan semata-mata untuk keinginan dirinya saja. Tetapi jauh di atas dari permintaannya kepada Tuhan yang dirindukan oleh Daud, bagaimana melalui doanya, bagaimana melalui permintaannya, nama Tuhan tetap dipermuliakan dan nama Tuhan semakin diteguhkan.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun perlu belajar berdoa demikian. Karena itu jangan pernah meminta di dalam doamu hanya untuk kepentinganmu dirimu saja. Jangan pernah meminta sesuatu hal kepada Tuhan yang akan menjauhkan dirimu dari Tuhan. Jangan pernah meminta di dalam doamu yang akan menjauhkan dirimu dari saudara-saudaramu. Jangan pernah meminta di dalam doamu yang akan membuat dirimu semakin angkuh dan semakin sombong. Tetapi mintalah di dalam doa bagaimana supaya melalui apa yang engkau minta, apa yang engkau terima, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan orang-orang pun semakin mendekat kepadamu. Itulah buah doa yang benar. Itu jugalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Di bagian akhir dari doa Bapa kami yang disebut dengan doksologi, dikatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya dari seluruh doa-doa itu, pada akhirnya Tuhan layak dipermuliakan. Hendaknya seluruh permohonan kita di dalam doa kita pada akhirnya bermuara hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadikanlah Tuhan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, dan letakkan hati dan dirimu di tempat yang paling rendah di dalam doa. Itulah pendoa yang dikehendaki Allah. Sebab sesungguhnya tidak seorang pun dari antara kita yang layak berdoa dan meminta kepada Bapa. Hanya di dalam dan bersama Yesuslah kita dilayakkan meminta dan memohon kepada-Nya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah untuk tetap tekun berdoa, tetap tekun meminta kepada Tuhan. Di dalam doa kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita mengenal kebesaran dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Di dalam doa kita juga mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Dan di dalam doa pada akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus